Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh lagi ini mau nanya-nanya sama guru soal itu tuh sekarang yang lagi bikin bikin jelimet lah soal belajar online. Apa namanya istilahnya, Be? Daring. Daring. Oh, darting mah darah tinggi, cuy. Iya. Ya gini. Cuy, gua ini kan mewakili orang tua murid. Anak gua satu kelas 5, yang satu lagi mau masuk TK. Lalu ngerokok dulu, cuy. Nyematin dulu. Ya, kelas 5. Nah, di grup WA di sekolahan gua itu ada polling pendapat. Polling pendapat apakah Waalaikumsalam kayak ini, Masya Allah. Ada polling pendapat kalau jadi bikin kayak surat pernyataan nama orang tua, nama anak, kelas, terusnya siap sekolah, siap belajar di rumah atau belajar di sekolah dengan alasan gitu. Nah, kalau dari sisi pandangan guru itu gimana sih? Gue kagak ngerti gue. Oke. Karena Indonesia lagi COVID-19, maka seluruh Indonesia diterapkan pendidikan kita sistemnya adalah daring atau istilahnya belajar online di rumah. Pertanyaannya adalah gitu loh, apakah belajar daring ini mampu nggak mencapai sasaran? Nah, itu dia yang gue pengen tanyain juga gitu. Saya pribadi sebetulnya agak keberatan ente kok guru ya. Dari kacamata guru sebenarnya pribadi nih ya. Jadi juga semua punya guru pribadi. Bukan semua guru, ya, ente pribadi ya. Pertama adalah karena karakter atau sifat dan sebagainya siswa di kita itu belum sampai kayak di Amerika atau di Eropa atau di negara Asia yang lainnya sudah maju. Ini yang belum nyampe ini pola pikir, teknologi atau maksudnya dari segi mana? Satu, ya kan, teknologi. Karena apa? Tidak semua siswa tuh mampu beli pulsa. Mengupdate teknologi, apalagi yang sekarang dikenal dengan namanya tuh teknologi Zoom. Yang jadi satu orang mengajar di rumah gurunya, nanti bukan direkam ya, jadi secara langsung menggunakan handphone Android. Nah, tapi kenyataan di lapangan tidak semua siswa memiliki HP Android. Betul, terutama di wilayah pelosok-pelosok desa dan sebagainya. Kalaupun ada, sorry gue potong. Ya. Kalaupun ada, punya HP yang bisa WA, Facebook. Ya. Kayak kemarin kejadian anak pas gua itu HP gua nggak bisa buat Zoom. Jadi terpaksa, jadi kalau belajar ujian itu dipoto, dikirim aja lewat WA. Itu yang cara paling simpel. Karena paling simpel ya karena tidak mampunya orang tua murid untuk memiliki HP Android yang tadi itu. Itu hanya HP yang minimal memiliki 3 GB RAM-nya dan 32 GB internalnya. Nah, satu. Yang kedua ialah dari pemerintah sendiri tidak menyiapkan teknologi untuk itu gitu loh. Artinya apa di sini? Di beberapa pelosok itu kan tidak semua ada BTS. Oh iya, jaringan. Nah, banyak siswa yang di pelosok itu lari ke gunung dulu atau ke tempat yang lebih tinggi. Pohon-pohon. Nah, itu yang lebih sadis lagi itu. Tapi ada sisi positif ya, biar dia jadi olahraga. Iya, itu gitu loh, ya kan? Nah, itu dia. Makanya itu. Nah, seharusnya pemerintah memberikan solusi. Misalnya begini, mohon maaf nih buat Pak Jokowi dan sebagainya gitu. Bukan saya menggurui. Nah, kasih tempat zona-zona hijau untuk bisa bertatap muka walaupun sekitar cuma 1 jam. 1 jam ya gitu loh, digilir gitu ya. Justru zona hijau. Nah, bagi yang zona merah, tidak boleh mengadakan pertemuan atau tatap muka. Nah, ini enggak semua disamaratakan untuk tidak tatap muka gitu loh. Akhirnya apa? Ketika siswa yang tadi belajar daring siap-siap gitu kan misalnya, jadi ada ogah-ogahan banget gitu loh. Bayangkan 3 bulan itu kan bukan waktu yang sebentar. Ya, mereka perlu tatap muka walaupun seandainya 1 bulan yang kita misalnya ada 1 hari untuk tatap muka untuk merampungkan materi yang kita berikan di WA atau di Zoom tadi kan gitu loh. Karena apa? Tidak semua siswa mampu menerima pelajaran gurunya melalui Zoom. Gitu loh. Bagi yang mampu mungkin nggak ada masalah, bagi tidak mampu bagaimana gitu loh.
derita lo. Nah, tuh, ya kan? Nah, Enggak, kan begini deh. Pemerintah kan juga punya kewajiban melindungi warganya, Betul. gitu loh. Makanya pemerintah dia istilahnya menjaga-jaga lah, mengantisipasi biar virus ini nggak beredar kan. Berjebar kemana-mana. Karena anak-anak ini kan carrier katanya sih kalau gua lihat-lihat berita doang. Iya. Nah, dia carrier. Nah, mungkin itulah dasar pemikiran pemerintah lah. Iya. Yang ya kita sih sangka, kalau gue sangka baik Baik aja saja, pemerintah iya. gitu. Betul. Tapi memang setiap keputusan manusia kan ada sisi positif pasti pun ada sisi negatif. Negatifnya. Gitu. Iya. Kalau lo bicara tadi kan dari kacamata guru, kalau daring namanya kan? Nah, yang ketiga, tidak semua guru itu mampu menggunakan. Berarti kita bicara SDM ya? Nah, ya mampu menggunakan HP Android. Mohon maaf ya, gitu. Banyak guru juga yang gaptek gitu loh, ya kan? Kadang-kadang bingung sendiri kalau mau pakai Zoom. Nih gimana nih? Apa ininya gimana? Padahal sudah dikasih dikasih trik apa sih namanya? Tutorialnya gitu kan. Tapi kan nggak semuanya mampu, Gus. Mungkin HP-nya kepinteran daripada gitu. Mungkin enggak juga gitu loh. Mungkin ya itulah, karena mungkin ada beberapa guru yang mungkin ogah-ogahan mau menggunakan itu, alasannya karena udahlah gitu loh. Memang seperti ini modelnya kan begitu loh. Nah, ini akhirnya menjadi masalah besar buat pendidikan kita gitu loh. Kenapa? Ujung-ujungnya mereka bisa pagi cuma di rumah saja, akhirnya beberapa kejadian-kejadian yang kita sekarang ini ya ternyata di malam harinya mereka keluar malam gitu loh. Untuk ngapain sih keluar malam? Ya tawuran lah akhirnya, janjian segala macamnya kan seperti itu. Segala macam dah ya. Ya, tapi kalau mereka Kalau sisi seandainya positifnya mereka malam ngaji lah. ya, tapi kalau seandainya ada sistem pertemuan ya gitu ya, pasti mereka capek. Karena apa? Belajar di sekolah, bertatap muka, ya kan, bercanda-bercanda narasi ini apa? Insya Allah malamnya udah capek, pasti tidur. Berarti kejadian ini si malakama juga ya. Bisa jadi begitu. Jadi kalaupun ada pertemuan di sekolahan, yang ditakutin karirnya ini kan. Rasa khawatirnya. Nah, khawatirnya. Tapi kalau di rumah ya anak-anak pun merasa jenuh, karena mendingan kata anak gue sih mendingan belajar sama guru daripada emaknya. Nah, gitu. Karena Gitu. emaknya lebih galak daripada guru. Iya. Jadi gitu. Itu salah satu benar juga tuh sisi humanismenya. Jadi emang seorang guru itu emang kalau belajar sama guru tuh lebih nyaman dibandingkan sama bapak ibunya. Karena bapak ibunya kan bukan guru. Bukan guru. Ya, jadi susah untuk membahas masalah itu gitu. Dan kadang-kadang kan kita gini manusia ini lebih masuk sama orang lain dinasihati. Tadi yang saya bahas aja kan sisi negatifnya ya, sisi kekurangannya. Nah, kelebihannya daring satu tadi mencegah penyebaran COVID-19. Ya. Yang kedua adalah siswa tidak lagi dibebani misalnya masuk jam berapa, masuk jam berapa dan sebagainya. Benar. Gitu loh. Itu sisi positifnya ya gitu loh. Tapi tadi saya bilang kalau seandainya positif negatifnya lebih banyak negatifnya, berarti kan ada sesuatu yang missing link gitu loh. Ada sesuatu yang hilang. Sadar bahasa gitu. yang bener missing link cuy. Iya, ada sesuatu yang hilang apa tadi? Rasanya sosialisasinya berkurang. Nah, itu dia. Kayak lagunya Ipang tuh. Ada yang ini bukan, enggak tahu lagu siapa. Itu ya gitu loh. Nah, itu. Nah, kalau ada pertemuan pasti ada sosialisasi gitu buat anak-anak, guru dan sebagainya. Nah, artinya dampaknya lebih banyak manfaatnya dibandingkan di rumah gitu. Ya kan? Terus kalau gue mau nanya ini nih, kalau dari income guru sendiri ada pengaruhnya? Wah, ini dia yang mau Anda jelasin nih, ya kan? Mungkin bagi guru PNS tidak ada masalah. Gaji tetap walaupun misalnya dipotong cuma 10%, gaji 3,5 juta jadi 3,200,000 misalnya. Nah, bagi guru swasta kan ini kalau menurut saya nih, swasta itu ada tingkatan. Oh, swasta ada tingkatan. Yang artinya sekolah yang benar-benar bonafit, yang artinya bayarnya ada yang lebih dari 20 juta uang pakalnya, uang buat sejuta. Kenapa? Mereka sudah dihitung gajinya dari uang bayaran sudah, jadi gak ada masalah gitu. Artinya ketika pembayaran gaji guru, akhirnya mereka nggak terima dengan sesuai dengan yang dia kerjakan gitu loh. Tapi yang sekolah menengah ke bawah tidak. Kenapa? Karena mereka kan nggak semua siswanya bayarannya misalnya gini. Saya bayaran 200.000 nih, ada tanggal 1, ada tanggal 10, ada tanggal 12 tentang itu. Mana ada ngarepin bos lagi? Iya. Iya benar. Iya benar. KJP. Kalau anak gue ini termasuk dapat bos. Iya, KIS ya.
Bos, enggak bos. Kartu Indonesia Pintar, maksudnya kalau seluruh Indonesia gitu. Ya, enggak, kalau sekolah anak gua itu bos. Dana bos itu. Dan dapat dana bos bantuan. Misalnya ada kegiatan apa, udah Bu, ini udah dipotong ada dana bos. Anak gua sekolah di Asafia di Jatirangga itu, Jatisari. Ya. Tuh. Nah, ini yang mau saya luruskan dulu nih. Orang bilang, "Wah, guru mah enak," katanya, "mau di rumah di mana aja gaji tetap." Nggak salah kalau kayak begitu. Bagi guru swasta yang menengah, swasta menengah, honorer, malah dipotongnya apa? Uang transportnya nggak ada. Bayangkan coba, 1 jamnya 15.000, ya kan? 15.000 1 jam. Nah, ini yang mau saya ungkapkan gitu. Mudah-mudahan sih dengar nih, pemirsa nih ya, gitu ya. Oh, guru gajinya 15.000. Ada yang 15.000, ada 30.000. Jadi kan saya bilang tadi ada. Gedean gua tukang pijit. Makanya bersyukur aja tukang pijit. Oh, alhamdulillah. Ya kan, walaupun gitu-gitu doang, tapi 50.000, 30.000 kan sehari tuh. Minimal ya kan? cepet. Nah sekarang bayangkan 15.000. Si guru ini dapat jam cuma 24 jam. Kira-kira berapa coba? Itu dalam sebulan. Iya. Allah. Gitu loh. Saya nggak mau bilang itu zolim ya, yayasan tidak gitu loh. Ini saya hanya memberikan contoh seperti ini gitu. Enggak, maksudnya kalau ini bukan soal benar salah, tapi ya nasib guru ini. Nah, gitu. Gitu. Makanya buat teman-teman yang nonton di sini, jangan bilang guru tuh pahlawan tempat aja, betul, tapi jangan lupa perhatikan juga dia kesejahteraannya. Itu penting itu. Berarti jadi guru harus mental kuat, cuy. Nah, ya kan? itu dia. Ente susah ente. Hantamannya kuat tapi makanannya kurang gitu. Nah, ini ya udah wassalam kan begitu. Iya. Makanya kalau di kampung-kampung, di kota-kota ada guru yang ngajar, paginya ngajar, sorenya mulung. Ada yang guru tadinya ngajar paginya, sorenya dia tukang cuci piring. Gitu loh. Oke, mungkin bagi yang sudah sertifikasi bisa ke backup gitu ya, artinya bisa tertutupi gitu, walaupun masih tetap kurang gitu ya, tapi syukuri aja lah, nikmatnya Allah tuh gak ada intinya lah gitu. Itu dia. Nah itu, bayangkan kalau misalnya 15.000 kali 24 sekitar dapat ya 310.000 lah sebulan gitu. Kalau biasanya kalau pakai uang transport itu kalau full, kalau dia ada pertemuan. Kalau nggak ada ya segitu, dikurang lagi, nggak ada uang transport. Nggak ada gitu loh ya kan. Bahkan yang punya jabatan pembina OSIS, pembina eskul gitu ya, kemudian piket, itu hilang semua. Oh gitu. Biasanya ada ya uang gitu. Tambahan ke piket gitu ya. Mungkin bagi sekolah yang bonafit mungkin oke lah uang eskulnya hilang semua, tapi uang gaji gurunya tetap terbackup gitu, atau memenuhi kebutuhan hidup gitu loh. Tapi kalau guru yang swasta menengah ke bawah, ya tadi itu ceritanya. Saya tidak menuduh siapapun gitu. Bagi yang yayasannya mengerti banget, dana bos dikasih ke guru untuk menutupi uang itu gitu ya. Tapi kalau yayasannya yang nggak mengerti, ya dana bos buat bos, bukan buat guru. Ada buat pembangunan kali. Enggak, kalau pembangunan sih mohon maaf gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu, alhamdulillah. Tapi ada juga yang dimanipulasi gitu, soalnya ngebangun gitu, foto-foto hanya ngebangun sekitar biaya segini, nah itu loh. Ini saya bukan mengada-ada ya, karena saya kebetulan lihat sendiri gitu, gitu loh. Ya alhamdulillah dah, sekolah anak gua nggak kayak gitu dah. Iya, makanya bersyukur banget. Ya saya tidak. Anak gua sekolahan sekolahan anak gua itu bayar cuma 50.000 sebulan. Alhamdulillah. Iya, dia ada dana bantuan bos. Iya. Emang terima kasih Bu. Sapi iya. Jadi murah. Murah tapi bagus. Sangat mengerti banget ya. Jadi sama keadaan murid. Iya. Kalaupun gitu. di apa ya? Kalaupun ada acara ada apa, dia ada inian, ada ditanya dulu. Kalau ada ini gimana? Ada musyawarah dulu lah. Itu yang gue suka dari itu. Pesan saya buat yang nanti yang daring ya, buat orang tua murid, saya harapkan kasih semangat anak untuk belajar. Nah itu dia yang susah. Yang kedua, jangan memarahi anak. Itu dia yang susah tuh. Yang susah karena apa, mereka sudah dibebani seperti itu, otomatis mereka harus siap raganya untuk seperti itu. Gitu. Wis ada Muhammad Geni, Sadrep, ya kan? Nah, saya berharap suatu saat nanti pemerintah juga harus memikirkan ini juga gitu. Bayangkan 3 bulan daring gitu kan. Ini
apa ya, saya khawatirnya bagi SD sih gak ada masalah, bagi SMP gak ada masalah, tapi yang SMA SMK itu buat saya masalah. Kenapa? Pelampiasan mereka karena apa, boring di rumah terus, jalan-jalan. Akhirnya apa, melampiaskan itunya ya tawuran, keluar malam gitu. Itu kalau sisi negatif. Ya memang begitu, bukan negatif, memang artinya. Kalau sisi positif kan ya dia ngumpul-ngumpul bikin apa. Ya betul sih, benar ya. Tapi artinya gini, positifnya mereka lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Jadi semua tergantung muridnya. Kalau dia kreatif, oke, bikin seperti itu. Iya. Tapi kalau siswa yang mohon maaf yang saya tadi bilang yang nilainya agak ke bawah gitu ya, rendah gitu ya, kayak gitu akhirnya diajak teman bilangnya baju kelompok, nggak taunya tawuran gitu. Tapi kan gini juga, ada juga anak yang dia nggak dia pintar tapi bandel. Ada juga kan? Iya, ada juga anak yang memang. Itu gini. Jadi ada cerdas, ada pintar. Kalau cerdas beda sama pintar. Kalau cerdas apa? Cerdas itu apa yang diungkapkan seseorang, apa yang dia ceritakan seseorang, apa yang dia katakan, dia bisa menangkap. Tapi kalau pintar, dia baca. Kalau gue termasuk apa? Kalau lu mah unik gitu. Unik gitu. cuy, gile. Di museumin ntar gue. Gitu. Gini bolak-balik aja. Itu Biasa tempatnya numpang cuy. Itu yang menjadi bahasa itu. Jadi kalau orang pintar itu belum tentu cerdas, tapi kalau orang cerdas menjadi pintar gitu loh. Ini menurut saya ya. Terus ini apa ya? Kan lu ini ibaratnya pernah muda juga kan. Dan memang masanya pun beda. Masa lo sekarang sama masa lo dulu muda sama masa sekarang. Nah, ini kan ada sesuatu yang lo harus nyambungin sama murid-murid lo kan. Contohnya? Iya, dalam bersikap, dalam bergaya, kan gitu kan. Nah itu lo kalau misalnya sama murid lo apa? Gaya zaman lo muda atau lo harus mengikuti mereka? Jadi prinsip saya cuma ada. Ini cara mengajar kan, masuknya dalam cara mengajar. Gitu. Semua. Jadi gini, prinsip saya dalam mengajar, dalam bekerja sebagai guru ya. Pertama, murid itu sebagai mitra, kawan gitu. Dua, sebagai sahabat. Nah, ketiga, sebagai teman. Nah itu intinya. Mitra sama teman apa beda? Beda. Kalau mitra itu artinya sama-sama sharing. Mitra. Nah, jadi istilah kasarnya gini, kan nggak semua guru kan gini, di mata orang itu guru itu hebat gitu. Iya, tahu semua segala-galanya. Iya. Nah sekarang contoh misalnya yang paling gampang aja deh, ya kan? Misalnya gini, ada siswa nanya soal musik Linkin Park gitu kan. Apakah semua guru tahu? Enggak. Kebetulan saya pribadi guru yang agak nyeleneh. Jadi kalau mereka suka musik 60-an, 70-an, saya semua musik suka. Tahu. Nah, gitu ya kan, dari mulai Bob Marley, apalah kan ya. Sampai lagu Kus Plus gitu, gitu ya. Sampai lagu Jalan Kibak. Saya tahu lah, dan walaupun tidak semuanya hafal lagunya, cuman jadi apa? Nanti ketika si siswa menanyakan, Pak gini-gini, akhirnya apa? Inputnya apa? Dia mau belajar sama kita. Iya. Jadi kayak merasa ada temen. Nah, itu yang dibilang tadi, teman atau mitra tadi, ya teman apakah sahabat gitu kan gitu. Karena gini, khawatirnya kalau murid mencari sahabat yang lain, kalau itu yang cocok dan isinya positif, gak ada masalah. Kalau yang negatif, tadi tawuran, narkoba, seks bebas sebagainya gitu. Berarti ente ini belum pegawai negeri? Belum. Baru guru honorer. Iya. Masya Allah, perjuangan yang sangat keras, Bung. Iya, itulah. Tapi karena saya punya teman yang ini nih, menginginkan pada saya, katanya rezeki itu udah ngatur gitu. Ya gitu loh. Itu ya bilang gitu, buat saya jadi semangat buat hidup gitu. Ya udah itu aja ya. Udah nanya-nanyanya udah tahu lah sekarang. Daring. Teknis daring. Gitu, terus juga kan sekarang mau penerimaan siswa baru ini kan. Yang pasti yang buat orang tua sabar-sabar aja dalam menangani COVID-19 ya, karena emang keadaan seperti ini dan gitu loh. Perkara nanti bagaimananya serahkan sama Allah saja lah. Yakin Allah punya niat baik buat kita. Betul itu. Ya. Betul. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di channel berikutnya. Sadrep, ya kan? Jadi ambil dari obrolan yang baik dari obrolan ini. Karena setiap manusia adalah istimewa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.